yang memang mengadili di bidang hukum administrasi negara adalah ada di naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memang itu secara umum masyarakat mengetahui bahwa peradilan tata usaha negara sendiri adalah dibentuk untuk mengetahui sejarah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Akan tetapi halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lira Aira Salinda dengan NIM 11125000086 dengan rekan saya Grisha Citrandani dengan NIM 1112500087 dengan dosen pengampu mata kuliah ini Bapak Edi Wahyudi SH MSI. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Hukum administrasi negara memiliki pengertian penting. Pengertian dari hukum administrasi negara sendiri yaitu hukum administrasi negara adalah seperangkat aturan yang mengatur bagaimana pemerintah menjalankan kekuasaan dan kewenangannya dalam melayani masyarakat. Secara sederhana, hukum ini berfungsi sebagai pedoman bagi pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan, agar tindakan mereka tidak sewenang-wenang dan tetap sesuai dengan hukum yang berlaku. Peran hukum administrasi negara tidak kalah penting, karena ia menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Dengan adanya hukum ini, masyarakat jadi tahu antara hak dan kewajibannya. Sementara pemerintah memiliki batasan dalam menjalankan wewenangnya. Selain itu, hukum administrasi negara ini juga membantu memastikan fungsi pemerintahan berjalan tertib, efisien, dan sesuai aturan. Untuk materi yang kedua adalah ruang lingkup hukum administrasi negara. Ruang lingkup hukum administrasi negara ini cukup luas. Contohnya, pembagian kewenangan antara lembaga pemerintahan, kebijakan publik, serta pelaksanaan kebijakan di berbagai bidang. Misalnya, ketika pemerintah mengeluarkan peraturan daerah atau keputusan menteri. Semua itu termasuk bagian dari pelaksanaan hukum administrasi negara. Hukum ini juga berperan dalam melindungi hak-hak warga negara agar mereka tidak dirugikan oleh tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Dengan kata lain, hukum administrasi negara ini menjadi penjaga keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan kepentingan rakyat. Demikian penjelasan tentang pengertian dan ruang lingkup hukum administrasi negara. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. A few moments later. Oke, baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Yang ketiga ada sumber hukum administrasi negara. Sumber hukum administrasi negara terbagi menjadi dua, yaitu yang tertulis dan yang tidak tertulis. Sumber hukum tertulis meliputi Undang-Undang 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Sedangkan sumber hukum yang tidak tertulis berupa kebiasaan administratif dan putusan pengadilan yang biasa kita sebut jurisprudensi. Sumber-sumber hukum ini menjadi dasar bagi setiap tindakan administrasi pemerintahan, agar keputusan yang diambil memiliki legitimasi dan tidak melanggar hukum. Dan yang keempat, ada prinsip-prinsip umum hukum administrasi negara. Ada beberapa prinsip penting yang menjadi dasar dalam hukum administrasi negara, yaitu ada prinsip legalitas, ada prinsip diskresi, ada prinsip akuntabilitas, dan ada prinsip transparansi. Sekarang saya akan menjelaskan peran masing-masing dari keempat yang saya sebutkan tadi. Prinsip legalitas itu berarti setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Prinsip diskresi memberikan ruang bagi pejabat pemerintah untuk mengambil keputusan tertentu ketika belum ada aturan yang spesifik. Namun, tetap harus bertanggung jawab. Prinsip akuntabilitas menekankan bahwa setiap tindakan pemerintah harus
harus dipertanggungjawabkan ke publik. Prinsip transparansi menuntut agar setiap proses pemerintahan dapat dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Contoh penerapan prinsip-prinsip seperti ini bisa kita lihat dalam pelayanan publik. Misalnya ketika pemerintah membuat sistem pelayanan online. Itu bentuk dari transparansi dan akuntabilitas yang baik kepada masyarakat. Yang kelima, hubungan administrasi negara dengan hukum tata negara. Hukum administrasi negara dan hukum tata negara memang saling berkaitan. Secara sederhana, hukum tata negara mengatur struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara. Sedangkan hukum administrasi negara mengatur bagaimana lembaga-lembaga itu menjalankan tugasnya dalam praktik pemerintahan. Perbedaan ini membuat keduanya saling melengkapi. Contohnya, hukum tata negara mengatur bahwa presiden memiliki wewenang untuk mengangkat menteri. Sedangkan hukum administrasi negara mengatur bahwa proses pengangkatan itu dilakukan sesuai prosedur dan hukum yang berlaku. Jadi, tanpa keduanya, sistem pemerintahan tidak akan berjalan secara tertib dan adil. Demikian penjelasan kami tentang hukum administrasi negara. Melalui pembahasan ini, kami bisa memahami bahwa hukum administrasi negara memiliki peran penting dalam menjaga agar penyelenggaraan pemerintah tetap adil, transparan, dan berpihak kepada masyarakat. Terima kasih telah menyimak. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua.